Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Cahyati Siregar dengan NIM 1907300058. Saya dari kelas A2 Prodi Pendidikan Fisika angkatan tahun 2019 dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sadia SPD MPD. Tugas proyek saya berjudul Perbedaan Teori Belajar Behavioristik dan Teori Belajar Kognitif. Di dalamnya saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, serta perbedaan dari kedua teori tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan teori belajar behavioristik. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini lebih menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang adalah akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar apabila ia telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan agar terhindar dari akibat yang pernah dialaminya. Nah, maka orang tersebut bisa dikatakan telah belajar jika ia melakukan respon yang berbeda dengan masalah yang sama di waktu yang berbeda pula. Kalau di dalam dunia pendidikan, contoh dari teori ini adalah penerapan hukuman membersihkan halaman bagi siswa yang datang ke sekolah terlambat atau siswa disuruh lari lapangan jika tidak mengerjakan tugas atau PR. Memang tugas ini agak sedikit menakutkan karena ia lebih menekankan kepada hukuman, tapi tidak selamanya kok teori ini berpedoman pada itu. Ia juga bisa memberikan reinforcement atau penghargaan berupa hadiah, pujian. Tetapi apabila peserta didik itu mampu menjalankan pembelajaran dengan baik. Sayangnya teori ini memiliki beberapa kekurangan. Beberapa itu yaitu teori behavioristik banyak dikritik karena sering kali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Ia lebih menekankan kepada bagaimana caranya memberikan stimulus dan juga respon. Teori ini juga tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Maka teori ini tidak dapat mengampuhkan atau dia tidak dapat menuntaskan penyimpangan yang terjadi dari stimulus dan respon karena tidak tahu bagaimana penyebabnya. Dan kekurangan yang ketiga yaitu potensi alami yang dimiliki oleh seorang anak seakan tidak dianggap, bahkan cenderung diabaikan. Hal tersebut dikarenakan guru atau pendidik hanya semata-mata menjelaskan dan juga memberi stimulus dan juga mendapatkan respon. Nah, kalau seperti itu mereka tidak dapat berkembang dengan baik, dengan sesuai dari apa bakat mereka. Semua dianggap sama. Penjelasan yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Menurut teori belajar ini, belajar adalah pemaknaan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menggali makna. Hal tersebut dikatakan karena teori ini mengaku pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan, sehingga pengetahuan itu bersifat non-objektif, temporer, serta selalu berubah-ubah. Teori ini juga mengatakan bahwasanya belajar adalah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Maka teori ini mengenal konsep bahwa dengan adanya teori ini, seorang siswa akan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, sehingga pengetahuan yang mereka dapatkan tetap setia dalam ingatan, sesuai bagaimana mereka mencari pelajaran tersebut atau pengetahuan tersebut. Seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya, karena ia diberi kebebasan dalam menentukan apa caranya dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya itu.
Menurut tokoh psikologi pendidikan Jean Piaget menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme adalah suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya dengan melibatkan proses berpikir atau bernalar. Jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal tetapi lebih penting, yaitu peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang dia lakukan agar ia dapat mengingat dan juga memahami sampai jangka panjang, tidak hanya jangka pendek begitu. Dan penjelasan selanjutnya dari teori ini adalah peserta didik akan memiliki pengetahuan yang lebih luas karena ia memiliki kebebasan dalam mencari pengetahuannya. Nah, yang kedua yaitu peserta didik akan memiliki pengetahuan yang berbeda-beda karena setiap peserta didik tidak memiliki kemauan yang sama dalam belajar. Nah, masalahnya itu adalah timbul kesenjangan antara peserta didik yang mau belajar dan yang tidak mau belajar. Maka disinilah tugas dari pendidik untuk menyamakan cara berpikirnya peserta didik, bukan cara berpikir tapi semangatnya peserta didik dalam belajar. Perbedaan dari teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif ada beberapa yang saya dapat. Berikut adalah perbedaannya. Teori behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan, sedangkan teori kognitif lebih mementingkan apa yang ada di dalam diri, tetapi bukan mengenyampingkan pengaruh lingkungan ya, tetapi dia lebih mementingkan apa yang ada di dalam diri. Teori behavioristik ini mementingkan pada bagian-bagian, namun dalam teori kognitif mementingkan keseluruhan. Ia lebih mencakup keseluruhan ketimbang bagian-bagian per pengetahuannya begitu. Teori ini juga mengutamakan peran reaksi, dan pada teori kognitif menguatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu adalah fungsi penalarannya. Teori belajar behavioristik ini juga memiliki hasil belajar terbentuk secara mekanis. Dalam teori kognitif terjadi kesinambungan dalam diri. Selanjutnya, teori behavioristik dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan teori kognitif tergantung pada saat itu. Dan yang terakhir, teori behavioristik mementingkan pembentukan kebiasaan dan pada teori kognitif mementingkan terbentuknya struktur kognitif. Jadi inilah beberapa penjelasan saya mengenai perbedaan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif. Untuk perhatiannya saya berucap terima kasih, dan untuk kesalahan saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.